Halo semuanya, halo sahabat citizenship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai model pembelajaran Project Citizen. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Ada Agung Gumelar dengan NPM 1861210008, Randi Padilla Akbar dengan NPM 1861210002, dan Cika Juningsih dengan NPM 1861210012. Di sini kami dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mandiri. Nah, langsung saja ke pembahasan. Dan untuk pembahasan, ada 5 pembahasan yang akan kami bahas mengenai materi ini. Yang pertama yaitu mengenai definisi menurut para ahli. Yang kedua, dasar pemikiran Project Citizen. Yang ketiga, langkah-langkah pembelajaran Project Citizen. Yang keempat, kelebihan dan kelemahan model pembelajaran Project Citizen. Dan yang kelima, pembelajaran Project Citizen dalam PPKN. Selanjutnya, dari definisi dan dasar pemikiran Project Citizen akan dibahas oleh Saudari Cika Juningsih. Pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi pembelajaran Project Citizen. Menurut Budiman Syah, Project Citizen adalah satu instruksional treatment yang berbasis masalah untuk mengembangkan pengetahuan, kecakapan, dan watak kewarganegaraan demokratis yang memungkinkan dan mendorong keikutsertaan dalam pemerintahan dan masyarakat sipil atau biasa disebut dengan civil society. Menurut F. Satin, bahwa Project Citizen dalam konteks kelas adalah kumpulan koleksi pekerjaan siswa yang menunjukkan penguasaan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa. Menurut Popham mengatakan bahwa Project Citizen atau yang biasa disebut dengan portofolio adalah sekumpulan sistematik tentang pekerjaan seseorang dalam pendidikan. Project Citizen mengacu pada kumpulan sistematik mengenai pekerjaan siswa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Project Citizen adalah Project Citizen yang memotivasi dan memberdayakan para siswa dalam menggunakan hak dan tanggung jawab kewarganegaraan yang demokratis melalui penelitian yang intensif mengenai masalah kebijakan publik di sekolah atau di masyarakat tempat mereka berinteraksi. Pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai dasar pemikiran Project Citizen. Dasar pemikiran Project Citizen ini terdiri dari 5. Yang pertama yaitu demokrasi memerlukan pemerintahan sendiri dan karenanya memerlukan keterlibatan aktif dan berpengetahuan warga negara dalam kehidupan berwarga negara. Yang kedua yaitu para siswa harus belajar bagaimana menjadi terlibat dalam kehidupan berwarga negara dengan terlibat di dalamnya, yaitu dengan menyandang kewarganegaraan yang bertanggung jawab dan efektif. Yang ketiga yaitu karena para siswa tersebut menggali masalah-masalah yang ada di komunitas mereka sendiri, maka mereka banyak mendapat kesempatan untuk mempertimbangkan tentang hal-hal yang mendasar dalam inti demokrasi, seperti hal-hal yang meliputi hak individu dan kepentingan bersama, peraturan yang disepakati kelompok mayoritas dan hak kaum minoritas dan kebebasan serta persamaan. Yang keempat yaitu bahwa Project Citizen dimaksudkan untuk diterapkan terutama oleh para siswa sekolah menengah atau usia-usia remaja
pradini yang berusia sekitar 10-15 tahun. Tetapi program tersebut juga digunakan oleh older adolescent, anak remaja yang menginjak dewasa di beberapa sekolah. Yang kelima yaitu Project Citizen menganggap kaum muda sebagai sumber kewarganegaraan sebagai anggota yang berharga dari komunitasnya yang bernilai, yang gagasan dan tenaganya dapat secara nyata dicurahkan pada masalah-masalah kebijakan publik. Pembahasan ketiga. Pembahasan ketiga menurut Budiman tahun 2009 halaman 33 menetapkan 5 langkah pembelajaran Project Citizen. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Guru dan siswa mendiskusikan tujuan dan mencari masalah yang terjadi pada lingkungan terdekat. Dalam mencari masalah ini, tentunya tidak boleh lepas dari tema atau pokok pembahasan yang akan dikaji. Pada tahap ini, guru membagi kelompok kelas ke dalam kelompok kecil, yaitu 4-5 orang siswa. Dan setiap kelompok mengambil undian untuk menentukan pokok bahasannya, apa yang harus dikaji. Berikutnya, masalah-masalah yang sesuai dengan pokok pembahasan yang diperoleh dalam undian. Proses diskusi kelompok kecil di kelas ini harus melanjutkannya sebagai pekerjaan rumah, berupa tugas wawancara dengan orang yang dipandang memahami masalah yang sedang dikaji. Di samping itu, kelompok kecil ini juga harus mencari informasi-informasi dari media cetak elektronik. Yang kedua, memilih masalah sebagai bahan kajian kelas. Berdasarkan perolehan hasil wawancara dan temuan informasi tersebut, kelompok kecil supaya membuat daftar masalah. Yang selanjutnya, secara demokratis kelompok kecil ini supaya menentukan masalah yang akan dikaji. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Langkah ini, masing-masing kelompok kecil bermusyawarah dan berdiskusi serta mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang akan memberikan banyak informasi sesuai dengan masalah yang akan dikaji. Setelah menentukan sumber-sumber informasi, kelompok membagi ke dalam tim-tim peneliti yang tiap tim peneliti hendaknya mengumpulkan informasi dari salah satu sumber yang telah diidentifikasi. Keempat, mengembangkan portofolio kelas. Portofolio yang dikembangkan meliputi 2 bagian, yaitu pertama, bagian penayangan. Portofolio yang akan ditayangkan sebagai bahan presentasi kelas pada saat showcase. Dan kedua, bagian dokumentasi. Portofolio yang disimpan pada sebuah map yang berisi data dan informasi lengkap setiap kelompok portofolio. Di samping itu, masing-masing kelompok juga harus dibagi menjadi 4 kelompok yang lebih kecil lagi. Jika dalam kelompok itu hanya terdiri dari 4 atau kurang dari 4 siswa, maka bisa dibagi menjadi kelompok atau orang pertama yang bertanggung jawab untuk menjelaskan atau mengidentifikasi masalah. Yang kedua, kelompok atau orang kedua bertanggung jawab untuk mengkaji kebijakan alternatif untuk mengatasi masalah. Yang ketiga, kelompok orang ketiga atau bertanggung jawab mengusulkan kebijakan publik yang telah disepakati untuk memecahkan masalah. Keempat, kelompok atau orang keempat bertanggung jawab dalam hal untuk membuat rencana tindakan. Yang kelima, menyajikan portofolio atau showcase. Setelah portofolio kelas selesai, kelas dapat menyajikan dalam kegiatan showcase atau gelar khusus.
Kegiatan ini akan memberikan pengalaman yang sangat berharga kepada siswa dalam hal menyajikan gagasan-gagasan kepada orang lain dan belajar meyakinkan mereka agar dapat memahami dan menerima gagasan tersebut. Yang keenam, merefleksikan pengalaman belajar. Merefleksikan pengalaman belajar adalah bagian evaluasi terhadap pengalaman belajar siswa untuk menghindari jangan sampai melakukan suatu kesalahan dan untuk meningkatkan kemampuan yang sudah siswa miliki. Pembahasan keempat. Kelebihan dan keunggulan model pembelajaran Project Citizen. Kelebihan dan keunggulan pembelajaran Project Citizen adalah sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan siswa terhubung dengan peristiwa dan masalah dunia nyata. Yang kedua, memungkinkan siswa mengintegrasikan berbagai konsep dan ide-ide terkait. Yang ketiga, mendorong siswa dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilan dari berbagai disiplin ilmu. Yang keempat, mendorong siswa belajar untuk bekerja sama dengan rekan-rekan dalam suatu kelompok. Yang kelima, memungkinkan siswa mengevaluasi kemajuan mereka sendiri melalui penilaian diri serta berhubungan dengan kegiatan penilaian untuk kegiatan pembelajaran. Yang keenam, memungkinkan siswa memanfaatkan dari keterlibatan orang tua dan anggota masyarakat lainnya. CCE tahun 1998 halaman 31. Kelemahan model pembelajaran Project Citizen. Menurut Fakhrudin tahun 2010 131. Kelemahan Project Citizen adalah sebagai berikut. Yang pertama, waktu yang digunakan pada pelaksanaan model Project Citizen memerlukan waktu 4-6 minggu idealnya. Yang kedua, membutuhkan biaya. Dan yang ketiga, membutuhkan kesiapan guru. Jadi, kelemahan Project Citizen adalah waktu yang digunakan pada pelaksanaan model Project Citizen memerlukan waktu ideal 4-6 minggu, membutuhkan biaya dan kesiapan guru, sehingga jika guru ingin menetapkan model ini maka dibutuhkan persiapan perencanaan yang matang dan skill guru. Terima kasih kepada Saudara Randi. Selanjutnya adalah pembahasan yang kelima. Pembahasan yang kelima yaitu mengenai pembelajaran Project Citizen dalam PPKN. Jika kita kaitkan dengan pembelajaran PPKN, jelas bahwa model Project Citizen merupakan salah satu model yang mampu mengembangkan ketiga kompetensi kewarganegaraan sekaligus. Hal ini diperkuat bahwa fokus perhatian dari model ini adalah pengembangan civic knowledge, pengetahuan kewarganegaraan, civic disposition, kebajikan kewarganegaraan, civic competence, kepercayaan diri kewarganegaraan, civic commitment, komitmen kewarganegaraan, civic competence, kompetensi kewarganegaraan yang bermuara pada berkembangnya well-informed, passionate, dan responsible decision making, yaitu kemampuan mengambil keputusan, berwawasan, bernalar, dan bertanggung jawab. Jadi, kesimpulan yang dapat ditarik dari pembelajaran kali ini adalah keterampilan berpikir kritis siswa dengan menggunakan model Project Citizen pada pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan PPKN materi keputusan bersama meningkat yang dibuktikan oleh peningkatan setiap indikator keterampilan berpikir kritis siswa yang kemudian siswa mampu menyimpulkan secara singkat pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya sebagai penutup dalam kegiatan presentasi. Dan juga siswa mampu menyusun serta menulis informasi dalam portofolio dengan jelas dan baik, sehingga mudah untuk dapat dipahami. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa
model Project Citizen dalam pembelajaran PPKN dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Sekian pembahasan dari kelompok kami dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.